Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat bersama perguruan Hidayatul Indrali akan dibuka dengan resmi. Jadi dalam acara ini kita menyiapkan beberapa susunan acara. Yang pertama, pembacaan visi dan misi perguruan serta program perguruan Hidayatul Indrali. Yang kedua, pembahasan program. Yang ketiga, pembentukan struktur organisasi. Jadi dalam struktur organisasi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, itu sifatnya belum paten. Nanti ada hal-hal ataupun ada personil-personil yang kita sesuaikan, nanti kita akan menyesuaikan. Jadi kita mulai dari acara yang pertama, yaitu pembacaan visi dan misi perguruan ataupun visi dan misi organisasi. Kami mulai dari visi, yaitu terwujudnya masyarakat ataupun anggota perguruan yang paham dan mengerti tentang arti dan makna hidup sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meningkatkan pembinaan mental dan spiritual. Yang berikut, misi. Yang pertama, membina dan meningkatkan kualitas dalam kehidupan beragama. Jadi untuk sementara orientasi kita masih tertuju kepada seluruh anggota yang tergabung dalam perguruan. Yang kedua, memfasilitasi dan turut menanggulangi permasalahan pengetahuan membaca Al-Quran. Yang ketiga, membina dan memberikan pemahaman tentang jati diri dan hakikat diri pada setiap orang ataupun setiap anggota perguruan. Yang keempat, membina dan mengarahkan pada setiap orang ataupun anggota perguruan untuk mengenal dirinya dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita demikian pembacaan visi dan misi. Kita masuk pada pembahasan program. Dalam rangka membina kualitas kehidupan beragama setiap wilayah yang dikoordinir oleh masing-masing koordinator di setiap wilayah kabupaten kota dalam masa kerja paling lama 3 bulan setelah rapat ini. Setelah rapat pembahasan di tempat ini, membentuk kelompok pengajian Al-Quran tingkat dasar dan lanjutan bagi anak-anak, remaja, dan dewasa, dan setiap kelompok pengajian Al-Quran tidak dinamakan dengan Hidayatul Indrali. Jadi sebagai langkah awal daripada program kita,
dalam kurun waktu setidaknya 3 bulan ke depan kita membentuk kelompok-kelompok pengajian demi untuk mewujudkan kita punya pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kekuasaan dan pemahaman agama bagi kehidupan masyarakat yang terutama khususnya untuk para anggota yang tergabung dalam Hidayatul Hidayah. Jadi tugas kita itu sedikitnya agak ekstra. Kita selesainya acara ini, maka kita harus bekerja, dan itu kita akan evaluasi dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Jadi kami lihat kinerja daripada masing-masing koordinator wilayah itu bagaimana setelah ini. Kalau kita benar-benar punya kesungguhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman agama, nah tentunya kita berusaha, dan orientasinya adalah lebih memperluas kita punya perguruan, supaya kita punya perguruan akan menyebar kemana-mana. Makanya kelompok-kelompok pengajian di setiap manapun itu kita namakan pengajian Taman Pengajian Hidayatul Hidayah. Ya, Pak Tom? Oke. Yang berikut membentuk kelompok untuk dibina tentang jati diri dan hakikat diri melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu tahapan 1, tahapan 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tahapan tertentu untuk mengenal jati diri dan hakikat diri, di situ kita harus menghadap petugas kita dari yang berada di tingkat provinsi dengan ketentuan-ketentuan seperti yang kita sepakati bersama, bahwa sebelum kita masuk pada keinginan kita untuk mengenal jati diri dengan hakikat diri itu, kita diawali dengan pembukaan ilmu kebatinan. Jadi yang bisa kita tahu bersama bahwa yang akan membuka kebatinan itu antaranya senior-senior kita di tingkat provinsi, dengan ketentuan setiap kita mau masuk pada pembukaan kebatinan maupun pembukaan tahapan-tahapan itu kita dibebani 250.000. Nanti kita akan bahas di tanya jawab nanti ya. Nanti karena ini mengenai pembebanan. Jadi pembebanan ini yang diharapkan di pembebanan dari setiap anggota ini yang ikut dalam pemahaman jati diri maupun hakikat diri, nantinya dana-dana tersebut akan dipikirkan untuk menjadi dana rumah tangga, menjadi dana anggaran dan anggaran aset tangga, yaitu
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dipresentasikan 30%. Jadi dalam kebatinan itu kan yang 200 sebutkan tadi 250 itu setiap tahapan. Namun sebelum kita masuk pada tahapan itu, kita masuk pada pembukaan kebatinan dulu. Begitu. Itu pembukaan kebatinan itu saya bebankan 150.000 rupiah. Itu pun dari 30% untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perguruan, karena kami mau mengantisipasi nanti evaluasi program kita semua kemana-mana, itu insya Allah kita menggunakan dana itu 30. Pas bersama setelah acara kandidat. Jadi yang tadi saya sebutkan adalah tahapan-tahapan itu yang 250, 30% juga untuk anggaran dasar dan anggaran belakang. Yang berikut kita membentuk kelompok-kelompok dalam hal pengenalan diri, mengenal Allah, dan merasakan kehadiran Allah pada diri masing-masing sehingga dapat mengobati orang sakit dan melancarkan perjalanan kita ke menuju sakaratul maut. Jadi yang kita programkan ini Pak mungkin cukup padat, tapi kalau kita benar-benar berkeinginan, benar-benar bersungguhan untuk mengenal dan memahami hal-hal tersebut, barangkali tidak ada yang dirasakan susah. Ini orientasinya untuk keselamatan kita, baik masih kita di dunia maupun untuk bekal kita di akhirat nanti. Itu program-program yang kita canangkan di perguruan Hidayatul Indrayat. Yang berikut pembentukan struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ditayangkan dulu ya. Cuma mohon maaf ini belum ada slide, kita tidak merencanakan slide, maka hanya dalam bentuk begini yang kita buat sementara, karena kita kalau dalam bentuk slide kita jalankan itu semua kelihatan. Jadi mohon dibacakan ya koordinator setiap wilayah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Berikut saya akan membacakan struktur organisasi Badan Pemantauan Pembinaan Jati Diri Perguruan Hidayatul Indrayat. Sebagai ketua, Bapak Dr. Andes Abdul Aziz Bajoda, MM Publik, dan wakil ketua Bapak Insyaallah Pak Haji Safruddin Rauf. Amin insyaallah. Amin. Dan sekretaris, mohon maaf saya sendiri, Haris Abai. Bagian perlengkapan Muhammad Yusuf, bisa berdiri Pak kalau hadir. Iya. Bagian keuangan Yunus Rauf.
Bagian keanggotaan Andris Tunggio. Ini yang pegang. Yang ganti-ganti nama. Dan bidang teknik dan informasi Bapak Umar Nurdin. Ya, dikenal dengan Bapak Kajo admin. Bidang pengelola data sementara masih kosong Pak Abdul Rahman Nasib. Abdul Rahman. Silakan Nasib. Oh ya, Bapak Abdul Rahman. Bidang hubungan masyarakat Bapak Ismail Abdullah. Silakan berdiri Pak, biar dikenal. Ya, terima kasih Pak. Koordinator wilayah Sulawesi Tengah Bapak Randy Junaidi Rauf. Mungkin belum sempat hadir karena kemungkinan jarak yang begitu jauh. Yang berikut koordinator wilayah Popayato Bapak Yahya Dungguyo. Koordinator wilayah Paguan SPD. Oke, lewat. Koordinator wilayah Bualemo Muhammad Rodni Neu. Belum hadir juga. Koordinator wilayah Gorok Bapak Sandro Ismail. Ya, silakan perkenalkan diri Pak. Ini dari Gorok Pak. Bapak Sandro dari Kuandar. Terima kasih Pak. Koordinator wilayah Limboto Bapak Alwin S. Pandu. Belum ada? Yang Limboto. Lanjut koordinator wilayah Bongomeme Bapak Upik Tahir sementara dalam perjalanan. Koordinator wilayah Telaga Bapak Arubin Domili. Iya, terima kasih Pak. Koordinator wilayah Hiridula'a Bapak Anton Arjafar. Iya, dikenal dengan Abang. Terima kasih Pak. Koordinator wilayah Ulon Darani Bapak Suleman Pakaya. Ulon Darani ada? Mari Pak, diperkenalkan biar kami semua tahu Pak. Ya, kedua Pak. Ini ada kosong sini. Iya, ini yang dari Ulon Darani. Bapak Suleman Pakaya. Ya, terima kasih Pak. Koordinator wilayah Bumburaya Bapak Usman Jubair. Ya, terima kasih. Koordinator wilayah Wonggaditi Bapak Yamin Husain. Wah, Yamin. Lanjut koordinator wilayah Kabila Bapak Ringo Harun SPD Instruktur Jin. Terima kasih Pak. Insya Allah. Kabila Ibu Lis Pongoliu. Koordinator wilayah Olhuta Bapak Ajun Yunus. Ya, dari Olhuta perwakilan atau semua, kalau ada hadir berapa orang silakan berdiri biar kenal semua. Oke, iya ada 6 orang ya. Terima kasih Pak. Koordinator wilayah Limbade Bapak Mulyadi. Cuma sendiri Pak dari Limbade. Oh 2, oke, terima kasih. Untuk wilayah yang lain sementara masih kosong. Belum terdaftar yang terakhir tadi dari 5B. Terima kasih. Demikian pembacaan struktur organisasi dari perguruan kita, perguruan Kali. Jadi setelah sebagaimana dibacakan tadi koordinator masing-masing wilayah itu mulai ke depan besok-besok ini kita sudah mau bekerja Pak, dan kita dari pengurus provinsi
menunggu laporan siapa-siapa yang sudah. Jadi sekecil apapun yang Anda lakukan di tempat Anda itu dilaporkan ke tingkat provinsi. Ada pengurus-pengurus provinsi Pak, antaranya di bidang hubungan masyarakat, itu yang akan nanti menerima laporan dari masing-masing koordinator. Dan dari hubungan masyarakat itu akan meneruskan ke kami sebagai ketua. Jadi insya Allah setelah kita selesai acara ini, mulai sehari 2 hari ini kita sudah bergerak. Dan selanjutnya untuk lebih memperluas dan mempertinggi kuantitas dan kualitas dan tidak para kita punya perguruan nanti, termasuk diharapkan bapak-bapak juga dari koordinator masing-masing ini bisa merekrut yang ada minat untuk ikut dalam perguruan kita. Jadi 2-3 orang atau lebih atau 10 orang dilaporkan ke kita dan kita akan segera tindak lanjut. Itu yang kita harapkan Pak. Jadi insya Allah di kemudian hari kita punya perguruan ini makin lama makin melebar. Kita doakan bersama. Jadi yang tugas Anda itu adalah pengajian, merekrut orang yang masuk bidang kebatinan, memahami jati diri, hakikat diri, itu masing-masing kita harapkan untuk rekrutmennya. Tapi bagi siapa yang berminat, jangan Anda memaksa-maksa orang. Gitu. Kemudian acara yang selanjutnya kita masuk pada acara istirahat. Jadi acara istirahat sudah kita jalani bersama. Kita sudah jalani terdahulu daripada pelaksanaan rapat. Maka kita beranjak pada acara tanya jawab. Jadi acara tanya jawab saya buka seluas-luasnya untuk kita semua. Silakan Pak. Saya hormati ketua daripada perguruan Hidayatul Indrali yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Agus Haji Sulaiman, Bapak Sapurin dan para pengurus provinsi dari perguruan Hidayatul Indrali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ada saran dan sekaligus pertanyaan juga perlu. Yang pertama saran, perguruan Hidayatul Indrali ini sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap daerah itu apabila kita mendirikan atau kita membuat satu organisasi, kita memasukkan izin pendirian perguruan. Dalam hal ini yang saya ketahui itu di Badan Kesbangpol. Jadi saya ingin sarankan kalau memang belum ada bisa dimasukkan izinnya, bahwa kalau memang sudah ada, alhamdulillah. Yang berikutnya yang saya ingin pertanyakan mengenai koordinator dari masing-masing daerah yang telah disebutkan oleh Bapak Haris Abai tadi, dan kebetulan teman saya termasuk daripada koordinator yang telah disebutkan tadi. Yang menjadi pertanyaan saya mengenai kita mengajak orang-orang di luar yang belum masuk di perguruan kita ini. Kira-kira pendekatan kita itu
kita menawarkan mereka langsung, atau kita mungkin cerita awal-awal dengan teman-teman kita itu. Nanti kalau mereka sudah ada minat, kita tawarkan kepada mereka. Dan selanjutnya mengenai pengajian, apakah tempat pengajian itu apabila kita sudah mendapatkan ataupun kita sudah merekrut teman-teman anggota yang sudah berniat masuk di perguruan kita ini, apakah kita buat perguruan pengajiannya itu di masing-masing koordinator, atau kita buat di pindah-pindah tempat itu ya? Untuk saat ini hanya itu yang dapat saya sampaikan ke Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sementara kami tanggapi dulu ya penanya yang pertama. Yang disarankan tadi mengenai izin terdaftar organisasi maupun perguruan. Jadi dalam hal ini kami akan mau konsultasi dulu dengan pihak Kesbangpol, karena status perguruan dari Hidayatul Indrali ini adalah berawal mula dari perguruan Nur Huda. Dan perguruan Nur Huda ini sudah ada izin terdaftar dari tahun 2000. Namun kami akan konsultasikan di pihak Kesbangpol itu hanya peralihan nama dan izin terdaftar itu tetap menggunakan izin terdaftar yang lalu, hanya namanya yang berubah. Itu akan insya Allah besok-besok ini salah satu atau dua orang dari anggota akan menghadap Kesbangpol. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya disarankan oleh pihak Kesbangpol harus memperbaharui permohonan dan segala macam kelengkapan administrasinya, maka itu insya Allah akan kami lakukan. Tapi kami sangat berharap untuk supaya hanya tinggal peralihan nama saja, dan akan dinyatakan bahwa perguruan Hidayatul Indrali sudah atau perguruan Nur Huda dinyatakan sudah beralih nama sebagai perguruan. Yang berikut mengenai perekrutan, ya, perekrutan. Jadi perekrutan itu tidak mengikat. Nanti sudah anggota di sini yang direkrut tadi, bahwa dia ada 3 tingkat: tingkatan anak-anak, tingkatan remaja, dan tingkat dewasa. Jadi karena sesuai dengan pengamatan kami di lapangan, orang yang dewasa pun banyak yang masih tidak mengerti dengan huruf-huruf Al-Quran. Kalaupun orang-orang dewasa yang sudah biasa membaca Al-Quran, tetapi pengucapan mereka itu masih tidak benar, terutama dalam masalah makhraj. Jadi itu insya Allah yang akan kita masuki dengan kita punya program
untuk membetulkan hal-hal yang masih salah yang terdapat di lingkungan anggota maupun di lingkungan masyarakat. Yang berikut mengenai tempat. Jadi kalau Anda berada di Paguat, misalnya kecamatan Paguat itu kan nama kecamatannya. Berada di Paguat, baru kita berada di desa apa, langkah kita itu yang di desa itu, yang ada di desa itu yang kita rekrut untuk kelompok pengajian, kita tempatkan di desa itu juga. Nanti kita akan meredes ke desa-desa yang lain. Karena untuk mempromosikan kita punya program Hidayatul Indrali, makanya saya harapkan kelompok itu kelompok pengajian Hidayatul Indrali. Jadi itu yang jawaban dari saya. Barangkali syukur alhamdulillah apabila perguruan kita ini walaupun berubah nama, jika memang sudah terdaftar tinggal merubah nama saja alhamdulillah, karena yang nantinya yang kita akan jaga bersama apabila kita membentuk satu pengajian yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Guru, atau kita mengadakan kegiatan rutin misalnya pengkajian yang kita laksanakan. Apabila ada petugas mungkin yang Kesbang Politik sendiri Pak Guru, yang mungkin ada informasi akan memantau, bisa perlihatkan bahwa izin resmi perguruan kita ini sudah ada. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Jadi dalam langkah-langkah itu barangkali sudah kita pahami semua yang bahwa sudah begitulah keadaan dalam rekrutmen ataupun dalam hal pengajian, pemahaman jati diri maupun hakikat diri menuju suatu tujuan kita mengenal diri, mengenal Allah dan merasakan langsung kehadiran semua yang nantinya pertolongan kita baik kita masih ada pertanyaan mengenai penetapan personalia yang ada di tadi, itu saya mohon untuk dipertanyakan ataupun saran dari para peserta. Karena sudah molor kurang, rencananya kita masuk pada acara jam 10 nanti. Jadi diharapkan menyesuaikan saja Pak. Dipersilakan langsung ke belakang. Silakan. Betul. Betul Pak ini. Jadi sementara menunggu teman-teman yang baru sampai, baru datang,
kalau ada hal-hal yang ditanyakan di luar materi rapat, kami buka dengan resmi daripada kita hanya baku. Saya sendiri yang akan menanyakan kepada para hadirin sekalian, karena penetapan anggaran ini Pak sifatnya sangat peka. Sifatnya itu sangat peka. Jadi ada dua tahap yang kami sampaikan tadi mengenai penetapan anggaran. Penetapan anggaran itu kalau dia yang ingin masuk tahapan, yaitu tahapan 1, 2, 3, itu kan dikenakan 250 setiap tahapan. Yang berikut, sebelum kita masuk pada pelaksanaan tahapan, kita membuka kebatinan dulu. Kita buka dulu, karena sesuai dengan pengalaman kami, kalau sudah terbuka kebatinannya seseorang, itu apa saja yang kita salurkan bisa. Tapi yang nunggu polong untuk kebatinan, boleh mahe po dulu lalu di pasti itu mau dia pas. Makanya kami sepakat dari pihak pengurus dari provinsi, kita rubah cara. Buka kebatinan dulu, baru bisa masuk pada tahapan. Jadi dari buka kebatinan itu dibebankan 150.000, nantinya 30% untuk anggaran dasar dan anggaran utama. Jadi saya lemparkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, setuju atau tidak penetapan ini? Siapa yang tidak setuju pasang tangan? Lalu karena pancingnya lah tanya di dunia orang tiari, lebih mah tegas-tegas saja. Jadi kadang-kala yang tidak apa yang disampaikan dalam rapat maupun dalam satu pertemuan itu iya saja. Tapi mata di luar ini ngomong. Jadi itu sampai itu saya pertegaskan di dalam di melalui rapat ini. Saya pertegaskan, setuju atau tidak? Siapa yang setuju? Saya tahu aja apa. Jadi penetapan ini Pak, insya Allah yang kita sepakati bersama ini untuk kemaslahatan kita bersama. Karena nantinya kita dalam setiap pergerakan kita itu mengevaluasi suatu program, tentunya tetap dia bona olah atau tidak kuat. Dia bona olah atau tidak upaya. Apalagi ke Sulawesi, kan ada anggota dan Sulawesi. Cuma sekarang mungkin karena mereka terlalu jauh, undangan baru dikirim malam Jumat, jadi mereka tidak sempat hadir. Jadi setidak-tidaknya biar yang belum sempat hadir itu menunggu informasi
dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada. Hal itu Pak, apa yang disarankan oleh Bapak tadi juga yang saya lupa, yaitu yang besar membayar pengadaan kartu. Tapi kartu ini sengaja belum saya munculkan, karena nantinya kalau sudah pegang kartu baru kita belum pegang legitimasi hukum mengenai perguruan, kemungkinan kita akan dipolitisir orang. Makanya saya belum menyinggung masalah pembagian kartu, tapi barangkali kartunya itu sudah ada, sudah dicetak. Tapi saya masih pending pembagian. Kita menunggu pergerakan dari para anggota untuk mau ke Stanford. Insyaallah dalam waktu yang singkat perizinan itu segera kita raih. Makanya sebagai legitimasi hukumnya sesudah, insya Allah sesudah izin resmi sudah ada, langsung kita bagikan saja kita. Kemudian yang berikut syarat supaya membayar iuran tiap bulan untuk menambah-nambah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai uang kas perguruan. Jadi saya mau tanya sekali lagi, siapa yang ikhlas? Jadi yang pasang tangan ikhlas ini nominalnya berapa? Kan kalau disarankan oleh Bapak tadi 5.000 per bulan. Barangkali 5.000 itu terlalu kecil. Jadi saya sarankan 10.000. Kan tidak terlalu 10.000 itu tidak terlalu membebani. Karena ini satu hari dia biar hanya kumpul 22.000. 22.000. Kalau 5 hari dia mau store. Setiap hari. Misalnya kalau orang yang Pak Bentor mau tapi 10.000 dia dalam satu hari dia sisihkan 2.000 saja. Kalau 5 hari dia mau store dia 10.000. Jadi saya sarankan 10.000. Ikhlas. Jadi nantinya berhubungan dengan bendahara. Uang jangan store pada saya. Kalau store pada saya pakai. Ya. Koordinator masing-masing wilayah. Nanti koordinator yang akan memonitor kepada bendahara. Bendahara tinggal melaporkan kepada saya. Oke. Selesai? Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah.